Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah rahasia kekuatan hatimu buat mantan mematuhi dan menjalankan apapun yang kamu inginkan meski seluruh komunikasi terputus. Ya, jadi nih antara Anda dan mantan itu hatinya pernah terhubung, ya, hati Anda, hati mantan. Nah, ini pernah terhubung. Ya. Apa yang menghubungkan? Ya, yang menghubungkan adalah energi dari keduanya yang saling memancar. Ya. Kemudian saling mengikat. Begitu ya. Sehingga Anda bisa merasakan toh ketika masih bersama-sama, kalau dia berselingkuh, Anda bisa tahu meskipun Anda belum pernah melihat dengan mata kepala sendiri, belum pernah mendengar informasi dari siapapun, tetapi Anda bisa tahu karena bisa merasakan. Ya. Kemudian dia tidak jujur kepada Anda. Anda bisa memahami, merasakan. Kenapa demikian? Ya karena terhubung tadi. Ketika terjadi perpisahan, apakah Anda sudah tidak terhubung lagi dengan yang bersangkutan? Jawabannya masih terhubung. Kabel-kabel penghubungnya ini masih ada. Ya, masih eksis. Cuman yang jadi masalah sekarang listriknya yang tidak ada. Sehingga Anda sudah tidak bisa lagi memancarkan keinginan Anda sekuat dulu ketika masih bersama-sama. Ya. Nah, jadi ini misteri keajaiban hati yang harus kita pahami ya. Ketika kita memahami bahwa yang dinamakan dengan komunikasi itu selalu bicara dari lisan ke lisan. Ketika kita memahami bahwa komunikasi itu adalah bicara dengan menggunakan handphone, chatting, itu namanya komunikasi keras, ya. Jadi hardware, sementara softwarenya itu adalah hati manusia, ya. Dan hati itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Contoh sederhana sajalah. Anda tahu ya, seorang ibu wanita ya, mungkin ketika dia masih gadis, ngangkat beras 10 kg, itu sudah merasakan berat yang luar biasa. Ya, ngangkat galon 20 liter, 1 galon itu kan kurang lebih 19 liter. Tidak kuat. Tetapi ketika dia menjalani kehamilannya, ya, itu bobotnya bisa tambah misal 20 kg. Anaknya lahir, ya, dari bobotnya 3 kg. Usianya bertambah 1 tahun, bobotnya naik jadi 10 kg. Usianya bertambah 3 tahun, bobotnya naik jadi 25 kg. Usianya 5 tahun, bobotnya naik menjadi mungkin 30 kg. Dan apa yang terjadi? Ibu tadi yang ketika masih gadis ngangkat beras 10 kg tidak sanggup. Tetapi karena faktor cinta kepada anaknya ini, anak dengan berat 30 kg bisa dia gendong. Dan tidak hanya semenit 2 menit, selama berjam-jam. Itu rahasia kekuatan hati.
yang membuat orang menjadi sangat kuat, ya, karena digerakkan oleh cinta, dan cinta itu berada di dalam hati manusia, ya. Nah, sekarang komunikasi Anda hardware, ya, komunikasi keras itu ditutup semua. Anda tidak lagi bisa berkomunikasi dengan dia, ketemu tidak bisa, telepon tidak bisa, chatting juga tidak bisa. Apa yang bisa Anda lakukan? Jangan lupakan, Anda masih punya satu alat komunikasi, software, ya, yakni hati Anda dan hati dia. Kenapa sekarang Anda merasakan tidak bisa sepeka dulu lagi terhadap dia? Karena hati Anda sedang butek, sedang kacau, sedang tidak tenang, ya. Jadi ibarat sebuah gelas air, ya. Ketika air itu jernih, ya, maka kita senteri itu gelasnya bening begitu. Cahayanya tembus atau tidak? Bisa tembus, ya. Atau cermin. Imam Al-Ghazali pernah membahas, ya, bahwa cermin manusia, ya, yang kita gunakan setiap hari, itu harus kita ambil pelajaran yang berharga, karena sesungguhnya hati manusia itu laksana sebuah cermin. Pernah lihat cermin semua, ya? Dan cermin itu adalah alat yang sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Mau keluar rumah, lihat cermin dulu. Menggunakan kendaraan juga selalu menggunakan cermin, ya. Ada kaca spion dan seterusnya tadi. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa cermin itu laksana hati manusia. Jadi cermin itu ketika dia bening, Anda bercermin di depannya, ya, sampai jerawat ada berapa biji, itu bisa dihitung. Tapi ketika cermin ini tidak pernah dibersihkan lagi, butek, kotor, banyak jamurnya, Anda bercermin, kadang-kadang Anda tidak mengenali diri Anda sendiri di hadapan cermin tadi. Apalagi ketika kepada cermin tadi dipantulkan cahaya. Cahaya tadi bisa memantul atau tidak? Mungkin bisa, tetapi tidak sebaik ketika disinari cahaya dan cermin itu dalam keadaan yang bersih. Pantulannya akan menjadi jauh, ya. Nah, hati Anda dengan hati mantan, ini kabel-kabelnya, ya, sekarang tidak bisa memancarkan gelombang apapun, karena hati Anda sedang dalam keadaan yang jenuh, sedang dalam keadaan yang penuh, ya, sedang dalam keadaan yang butek, yang kotor, ya. Nah, sehingga ketika Anda memikirkan dia, ya, dia tidak merasakan. Ketika Anda ingin dia menghubungi Anda, dia tidak merasakan. Ketika Anda merasa kangen dengan dia, dia juga tidak merasakan. Ya, kenapa? Karena hatinya tidak bisa memantulkan keinginan Anda. Ya, keinginan tidak bisa mantul. Begitu, ya. Nah, hati ini, ya, yang butek dan penuh ini jugalah yang menjadi sebab kenapa doa-doa Anda belum terkabul, ya, karena hati yang kotor, yang tidak bersih, maka doa itu hanya akan berada di situ saja, tidak bisa keluar, tidak bisa memancar. Maka kalau Anda bersihkan hati Anda, ya,
Anda jernihkan hati ini kembali, maka kabel yang menghubungkan antara hati Anda dan hati mantan itu akan teraliri oleh energi kembali. Begitu. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ana wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu." Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Ya. Nah, jadi yang perlu dilakukan sekarang adalah tazkiyatun nufus, pembersihan hati. Ya. Jadi hati Anda bersihkan dari kemarahan, dari kebencian, dari obsesi, dari ambisi, ya, dan seterusnya. Kalau rasa yang tidak baik ini tadi bisa Anda bersihkan, maka hati Anda akan kembali jernih, ya, sehingga keinginan Anda akan dipantulkan dengan kuat oleh hati tadi kemanapun arahnya yang Anda inginkan. Ya, Anda bisa melihat. Anda pernah bertemu kan dengan ulama-ulama yang hatinya bersih. Ya, ulama-ulama yang hatinya itu sudah di akhirat, walaupun fisiknya segar bugar di dunia. Anda baru ketemu saja sudah merasa tenang. Ya, apalagi ketika mendengarkan dia bertutur, mendengarkan dia berbicara, seluruh persoalan rasanya terangkat. Kenapa? Karena kebersihan hatinya memancarkan ketenangan. Dia merasa tenang, hatinya merasa tentram, maka itu pula lah yang dirasakan oleh orang-orang yang berinteraksi dengannya, walaupun Anda dan beliau tidak saling mengenal sebelumnya. Apalagi kalau Anda dan mantan yang sebelumnya begitu dekat, begitu akrab, dan saling mengenal. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.